Kita berjumpa lagi dalam program acara Bincang Bogor, Tribun News Bogor. Saat ini saya sudah bersama dengan Komandan Korem 061 Surya Kencana, Bapak Brigjen TNI Ahmad Fauzi, SIP MM. Pagi ini saya akan ngobrol ringan dengan beliau terkait dengan penanganan COVID-19 di wilayah Bogor umumnya. Banyak hal yang akan kita obrolkan dengan Brigjen Ahmad Fauzi. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi semua Tribuners dimanapun berada. Selamat pagi, Jenderal. Selamat pagi, Mas Didi. Berbicara soal COVID-19, memang tidak henti-hentinya kita terus berupaya. Semua elemen berupaya, baik TNI, Polri, pemerintah daerah, untuk menekan ataupun memutus mata rantai COVID-19 di wilayah Bogor khususnya. Boleh saya tahu bagaimana peran dari TNI, khususnya dari Korem 061 Surya Kencana? Monggo, Pak. Keterlibatan TNI, terutama di Kota Bogor, kita terlibat dalam pencegahan COVID ini, mulai dari kita melaksanakan desinfektan di seluruh tempat yang terindikasi daerah itu daerah merah, banyak yang terkena penyakit COVID. Kemudian dia juga melaksanakan pemasangan pamflet, melaksanakan himbauan-himbauan, bahkan kita juga membuat banner dan videotron di mana-mana. Kita juga menyampaikan juga intinya lewat media yang ada, baik media cetak maupun media online. Di samping itu juga kita juga sudah 100.000 lebih kita membagikan masker, dan kita juga membagikan juga ada sembako, kemudian ada bantuan langsung tunai, yang ini juga kita membantu Pemkot maupun Pemprov, termasuk dari Kementerian Sosial terkait untuk bantuan langsung pada masyarakat yang berdampak akibat pandemi COVID ini. Jadi cukup banyak kegiatannya itu pencegahan. Kemudian dalam penegakan atau justisi ini kita bersama-sama ini, bukan hanya kami tapi TNI, Polri bersama Satpol PP dan Forkompinda, kita sama-sama melaksanakan dengan COVID. Baik itu memberikan sanksi denda, itu mungkin sudah puluhan juta kita dapatkan, termasuk sanksi sosial, itu seperti push up, kemudian ada dia membersihkan jalan, atau suruh nyanyi atau sanksi yang lain. Itu sudah kita lakukan sampai dengan sejauh ini. Yang berikutnya kita juga mendukung vaksinasi. Jadi vaksinasi ini tahap pertama yang kita laksanakan sama tenaga kesehatan. Kita juga membantu TNI dalam ini pengamanan, pendistribusian sampai dengan pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Itu awal tahap pertama ada 9.160 tenaga kesehatan dan Forkompinda 10 orang. Ada 1.950 tenaga kesehatan dan 10 orang Forkompinda yang sudah divaksinasi dengan lancar dan sukses. Kemudian itu tanggal 14 Januari sudah terlaksana dan sudah suntikan pertama selesai, dengan kedua bahkan itu sudah sebulan berikutnya. Setelah suntikan kedua ada sebagian yang ngecek hasilnya, alhamdulillah yang saya dengar hampir semuanya lancar dan sukses, termasuk saya pun sudah kita cek lab. Dari hasil pengecekan lab itu ada peningkatan daya imun. Untuk orang yang mau donor dana plasma kopasel itu 130-an. 130-an. Punya saya 2 minggu setelah saya suntik itu sudah 137,4. Ada 7 degree di atasnya peningkatan dari imun tersebut. Termasuk ya saya dengar teman-teman ada sampai 170 atau 80, dan setiap orang berbeda. Tapi setelah sebulan mungkin saya cek lagi ada peningkatan lagi. Artinya vaksinasi berhasil. Kemudian kemarin kita laksanakan vaksinasi massal di Kota Bogor tahap kedua. Kita juga sudah laksanakan juga. Ini memang di Kota Bogor ada 26.000 sekian untuk vaksinasi orang di Bogor. Dan kemarin untuk TNI sendiri yang kita lakukan, kita juga sudah laksanakan. Itu targetnya untuk TNI itu sendiri 2.000. Kemudian yang terlaksana baru 240. Banyak 300 setiap hari.
tapi 300 tidak tercapai. Kenapa? Karena ternyata semuanya juga sama-sama masa vaksinasi. Akhirnya apa? Ini sistemnya online. Semuanya berebut masuk jaringan. Nah, gara-gara sistem masuk ke online itu akhirnya terhambat. Itu kendalanya. Jadi yang rencananya setiap hari 300, itu hanya tercapai 240-an. Ya nanti akhirnya bertambah. Tapi tidak masalah, penting paling tidak kita setiap hari 240 orang yang bisa melakukan vaksinasi khusus TNI saja. Nah, terasa mungkin masa juga mungkin sama kendalanya. Ya rata-rata memang ada yang tidak bisa divaksinasi, itu ada tensi tinggi, atau mungkin dia ada komorbid yang kira-kira membahayakan pada saat dia vaksinasi. Seperti mungkin komorbid itu adalah penyakit jantung, ginjal dan segala macam. Selama ini klasternya dari mana? Klaster sini banyak ini. Ya, yang saya tahu ya klaster umum itu dari mall-mall segala macam ya kan, dari tempat keramaian. Yang terakhir ini sudah mengarah ke klaster keluarga, rumah tangga, keluarga. Bahkan saya pernah berkunjung ke BNR itu, satu keluarga itu 9 orang semuanya kena COVID. Dari anaknya yang umur 3 tahun, 4 tahun, 8 tahun, 14 tahun, 18 tahun, bapak ibunya dan kakeknya. 9 orang. Dari yang umur 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 8 kan kasihan anak kecil kena COVID. Jadi memang sekarang sudah masuk keluarga, ya kita juga ending-endingnya sekarang tujuannya adalah PPKM tingkat mikro, tingkat terkecil sampai ke tingkat RT dan RW. Dan alhamdulillah mungkin ini sudah informasi juga ini pada Pak Tribuner, pada Mas Wibi, bahwa sebelum pencanangan PPKM tingkat mikro, tingkat RT RW, seminggu sebelumnya kita sudah melaksanakan. Kita kemudian Kapolres, Dandim, Forkominda, ada Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Bupati, kita sudah seminggu sebelum melaksanakan ini. Sebelum ini digemburkan lewat nasional. Jadi kita sudah melaksanakan terobosan luar biasa. Jadi saya pikir kalau kita ada penurunan yang luar biasa yang kena, kemudian kesembuhan yang itu meningkat luar biasa, tidak aneh. Karena kita mendahului pelaksanaannya seminggu sebelumnya. Kemudian juga kami sekarang Korem, ini kita lebih fokus. Kita sudah laksanakan selama 3 minggu ini namanya Jumat Berkah dan Kasih. Ini programnya adalah kita tidak hanya fokus ke mall, keramaian, ke pasar, tapi kita juga fokus ada pondok pesantren, ada anak yatim piatu di panti asuhan, di bakti asi. Kemudian ada orang-orang jompo yang mereka juga perlu perhatian. Dan alhamdulillah kita juga lewat babinsa kita bantu mereka. Ya terus terang memang bantuan itu ya seperti sembako, ada hand sanitizer, ada masker. Tapi yang kita bagi masker itu sudah 10.000 lebih. 10.000. Iya, intinya kita mengajak anak-anak yatim piatu, anak-anak pondok panti asuhan, panti asi, kemudian pondok pesantren untuk sama-sama melaksanakan protokol kesehatan. Kita ketuk hatinya, kita sampaikan, kemudian kita juga membagikan tadi yang sampaikan ada masker, ada hand sanitizer, dan selalu mengamankan mereka lewat tulisan-tulisan dan himbauan-himbauan. Ini udah berjalan 3 minggu dan hasil luar biasa sampai dengan saat ini. Untuk khusus anak yatim piatu itu sekitar 350 orang. Iya, tapi untuk pondok pesantren totalnya ada sekitar 600-an pondok pesantren. Kenapa? Ya itu mereka saat ini memang jarang tersentuh. Makanya kita berusaha itu sana. Karena kita cek memang mereka ada juga yang kena, ada yang isolasi mandiri, tapi alhamdulillah selama yang kita cek terakhir ini 3 minggu itu mereka pada sembuh semua. Itu 3 mingguan kita melakukan upaya mobilisasi warga yang dari luar Bogor lewat program-program ganjil genap. Apa itu cukup efektif, Pak? Jadi selama 3 minggu kami sudah laksanakan ganjil genap. Itu adalah keputusan bersama. Keputusan bersama ada Pak Wali Kota, ada Danrem, ada Dandim, ada Kapolres. Keputusan bersama bahwa memang Bogor itu ada tujuan orang-orang dari luar Bogor untuk mungkin mau pariwisata, mungkin untuk kuliner, mungkin untuk yang lain. Tapi luar biasa dengan ada penanganan ganjil genap yang kita laksanakan Sabtu Minggu, ya kan? Rata-rata kita bisa menekan antara 8.000 9.000 lebih. Artinya kita mengurangi 8.000 9.000 mobil yang kita kembalikan setiap minggu. Berarti kalau satu mobil isinya 3 kan, 9.000 kali 3 berapa?
27.000. 27.000. Artinya memang ada apa namanya penurunan orang ke Bogor sekitar 20 sampai 27.000. Artinya ada kita cegah situ. Apa? Kerumunan masyarakat, menjaga mobilitas, menjaga jarak dan segala macam. Itu saya pikir luar biasa. Dan itu juga mungkin yang salah satu yang membuat penurunan yang luar biasa di Kota Bogor. Pun harapan terhadap yang bisa disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada Tribuners terkait dengan baik para Tribuner, ini saya mungkin termasuk orang kelompok pertama Forkominda yang melaksanakan vaksinasi suntik pertama, vaksinasi suntik kedua. Setelah 2 minggu kami melaksanakan pengecekan laboratorium, hasilnya luar biasa. Saya sudah 137,4. Orang yang mau donor plasma Covalescent itu 130-an. Artinya kita jauh di atasnya itu. Makanya kami menghimbau pada masyarakat semuanya, mari kita dukung vaksinasi nasional. Ada waktu atau gilirannya untuk melaksanakan inisiasi, ya silahkan laksanakan. Kenapa? Vaksinasi adalah satu upaya utama untuk memutus rantai penyebaran COVID. Yang kedua, untuk menimbulkan kekebalan imunitas. Jadi semakin banyak orang yang kebal, semakin banyak orang imun terhadap wabah ini, maka semakin banyak orang yang sehat dan penyakit akan terisolir dan tidak bisa menyebar kemana-mana. Yang ketiga, itu salah satu untuk mendongkrak ekonomi. Kalau semakin banyak vaksinasi, kan, maka saya yakin ekonomi makin hidup dan tempat-tempat usaha akan semakin bertambah. Itu yang kedua, ya ini juga nggak kalah pentingnya ada jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun. Jangan lupa protokol kesehatan. Kalau kita abai masalah protokol kesehatan, ini akan terus menyebar penyakit ini. Tapi pakailah masker, terus menjaga jarak, kemudian sering-sering mencuci tangan, menjaga kebersihan, itu utamanya. Jadi sama-sama mari kita dukung dan kita sukseskan vaksinasi, dan mari kita juga laksanakan protokol kesehatan dengan baik dimanapun. Perlu saya sampaikan juga, saya selaku Danrem, kita di Kota Bogor ada Forkompinda. Forkompinda itu ada Pak Wali Kota, kemudian DPRD, ada saya selaku Danrem, Dandim, Kapolres. Kita bekerja bersama-sama bekerja. Setiap hari Selasa kita ada namanya rapat mingguan. Kemudian hari Rabu kita ada apel sinergi 3 pilar. Mengabdi melawan COVID. Hari ini, hari Rabu ini sudah yang kelima kalinya kita laksanakan. Kemudian selain itu ya hampir setiap hari lah, ya kan, kita bersama-sama semuanya, Forkominda, baik Forkominda kita pun juga terlibat, yang TNI Polri juga terlibat, kemudian Satpol PP, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat terlibat, kemudian organisasi kemasyarakatan juga terlibat. Alhamdulillah nih para Tribuner perlu saya sampaikan peningkatan yang luar biasa. Contohnya adalah orang yang sembuh sehari-hari itu rata-rata 50-an. Ini selama seminggu terakhir ini 100 dan pernah sampai mencapai 105. Yang sembuh. Artinya sembuh itu ada peningkatan 100% lebih. 100% lebih yang sembuh. Kemudian yang sakit, yang awalnya dulu pernah sampai 180-an, pernah angkanya itu 186 sehari. Ini sekarang tinggal 50-an, 52, 53, kemarin 54. Jadi dari 180-an ke 50-an. Jadi setiap hari berkurang 100 lebih yang terkena ini, itu yang terkena COVID lah. Terpapar itu penurunan yang luar biasa. Hampir kalau mungkin ada berapa? Hampir 80 atau apa? Bukan 80, 100 lebih persen. Artinya sekarang yang sembuh justru lebih banyak dibanding yang sembuh semakin banyak, ya kan? Yang sakit semakin berkurang. Itu intinya. Kemudian kalau kita cek ketersediaan rumah sakit lapangan yang dulu pernah terisi 80-an dari kapasitas 85, pernah terisi 80, kemarin terisi hanya 35 orang. Berarti berapa yang sembuh-sembuh itu banyak sekali. Kemudian bed occupancy rate yang pernah kita sampai 90-an, artinya dari 90-an itu yang sakit itu ya COVID semua. Tidak ada penyakit lain, itu COVID semua. ICU UGD penuh semua. Kemarin Pak Wali Kota cerita pada saat vaksinasi massal itu tinggal 48%. Artinya
yang 48% itu yang kena konfirmasi yang dosis COVID, artinya 52% bisa tersedia untuk masyarakat yang terkena penyakit lain. Baik, Tribuners, baru saja kita berbincang santai dengan Komandan Korem 061 Surya Kancana, Brigjen TNI Ahmad Fauzi. Baik, tunggu kami di program Bincang Bogor berikutnya dengan topik lainnya. Salam. Salam Tribuners.